Halo teman-teman semua, gue asumsikan teman-teman yang buka video ini adalah yang mau tahu LC itu apa, Letter of Credit itu apa. Mungkin teman-teman di bisnis, mungkin teman-teman ini kerja di perbankan atau institusi finansial, tapi em, sampai sekarang bingung mau nanya ke siapa, atau udah baca dikit-dikit atau tanya-tanya dikit kepada ahlinya, kok ribet banget sih, terus banyak istilah-istilahnya, banyak jargonnya, ya kan. Terus jadi teman-teman mikir, letter of credit atau LC atau documentary credit itu sebenarnya binatang apa sih, terus teman-teman mau mengerti, ya kan. Nah, hari ini gue mau kasih lihat letter of credit konsepnya secara simpel, ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh aja. Ada dua orang. Ada namanya Mas Gondrong. Mas Gondrong ini adalah buyer atau pembeli, dan ada Mas Jabrik. Bang Jabrik deh. Ya, Bang Jabrik ini adalah seller atau penjual. Oke. Sekarang teman-teman, kalau ada pembeli ada penjual dalam tempat yang toko toko Bang Jabrik, ya kan? Terus mereka mau jual beli. Misalnya Mas Gondrong mau beli baju dari Bang Jabrik, ya kan? Caranya kalau ada di toko simpel kan? Mas Gondrong bisa lihat sama Bang Jabrik, gue lihat dong baju yang lu jual kayak gimana. Terus Bang Jabrik kasih lihat. Terus begitu udah oke semuanya, terjadilah transaksi di mana transaksinya dilakukan di saat itu juga. Ya, si Bang Jabrik kasih bajunya ke Mas Gondrong. Ini gambar baju ya. Terus Mas Gondrong kasih duitnya ke Bang Jabrik. Ya kan? Simple. Itu kalau transaksinya dilakukan di satu tempat. Misalnya toko. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau transaksi itu tidak terjadi di satu tempat? Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Apa yang terjadi kalau si Bang Jabrik, ya, kalau Mas Gondrong itu ada di Indonesia, tapi Bang Jabrik ada di misalnya di negara lain, ya, luar negeri. Terus gimana? Mas Gondrong nggak tahu Bang Jabrik itu siapa, ya. Kita ambil lagi buyer, seller, ya. Mas Gondrong nggak tahu Bang Jabrik nggak tahu Mas Gondrong, tapi mereka mau transaksi, ya kan? Terus apakah transaksi itu mudah dilakukan seperti itu saja? Biasanya enggak, teman-teman, ya. Biasanya ada yang namanya takut. Takut apa? Mas Gondrong sebagai buyer, dia pasti takut kalau barang yang dikirim sama Bang Jabrik tidak sesuai dengan yang dia butuhkan, atau bahkan nggak dikirim sama sekali, ya kan? Bang Jabrik takut kalau Mas Gondrong nggak bayar, iya kan? Nah, biasanya akhirnya salah satu ngalah. Misalnya Mas Gondrong ini adalah eh, dari perusahaan terkenal Unilever gitu misalnya, ya. Kalau dia dari Unilever dan Bang Jabrik tahu Unilever ini adalah perusahaan gede, biasanya sih bisa aja. Oke deh, saya kirim dulu barangnya, si bajunya ini, ya kan? Nanti berapa hari kemudian, plus misalnya 30 hari kemudian baru duitnya ditransfer dari Mas Gondrong ke Bang Jabrik, dari buyer ke seller. Atau misalnya kebalikannya, kalau ternyata misalnya Bang Jabriknya yang kerja di Unilever, ya kan? Ya kan? Jadi sekarang kejadiannya adalah si buyer tahu bahwa perusahaannya seller ini perusahaan Bonafit. Jadi ya udah, gue bayar duit dulu, ya kan? Bayar duit dulu. Nanti nggak apa-apa lu kirim barangnya setelah plus 15 hari misalnya, ya, baru kirim barang, ya kan?
Oke. Nah, tapi apa yang terjadi kalau dua-duanya ini tidak ada yang benar-benar punya kredibilitas dalam arti belum kenal? Ya kan, misalnya baru pertama kali transaksi. Terus gimana dong? Gimana caranya mereka bisa transaksi? Ya, disinilah baru yang namanya letter of credit itu kepake, teman-teman. Emang letter of credit itu apa sih? Jadi, ya, letter of credit itu teman-teman tahu yang namanya bank. Oke. Bank itu sebenarnya fungsinya itu sebagai apa sih? Bank itu sebagai pihak ketiga yang terpercaya, ya. Jadi misalnya si Bang Jabrik nggak percaya sama buyer, sama Mas Gondrong, ya kan? Bisa saja Mas Gondrong ini ya udah, kalau lu nggak percaya sama gua pakai bank gua, so yang lu bisa percaya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ya teman-teman ya. Oke, letter of credit itu biasanya bentuknya seperti ini. Ini gua hapus dulu. Bentuknya nanti si Mas Jabrik, Mas Gondrong tukar terus. Oke, gue pakai buyer seller aja ya. Si buyer nanti bilang, oke, kita sebutnya apply. Dia bilang, bang Miun deh, bang Miun, kan gue mau transaksi nih sama si seller, tapi seller nggak percaya gue. Bisa nggak lo keluarkan satu surat yang menyatakan bahwa kalau dia, si seller, berhasil jual barangnya, berhasil mengirimkan barangnya sesuai dengan apa yang gue perlukan, ya, nanti lu jamin bayar ke dia. Oke. Jadi nanti si Bang Miun ini keluarkan yang namanya letter of credit. Ya. Jadi letter of credit itu adalah surat yang isinya jaminan dari Bang Miun ke Bang Jabrik yang menyatakan, Bang Jabrik, kalau ente kirim barang ke Mas Gondrong, si buyer, yang barangnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, yang requirement-nya itu tercantum di letter of credit atau LC, maka dan ente bisa buktikan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga, requirement dokumennya yang sudah tercantum di letter of credit, dokumennya gue butuh buktinya apa aja. Kalau ente bisa penuhi, aneh yang jamin bayar. Jadi ente nggak usah mikirin dia bakal bayar atau enggak, aneh yang jamin bayar, gitu kan? Oke. Jadi letter of credit itu kurang lebih seperti itu, ya. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman biasanya lihat di buku atau dijelaskan sama expert yang lain, biasanya garisnya lebih banyak dari ini, ya. Tapi nggak apa-apa, gue mau stop sampai sini dulu. Kenapa? Gue mau kasih lihat bahwa simple sebenarnya letter of credit itu. Letter credit itu cuman Bang Miun ngasih tahu Bang Jabrik, ente kirim barang ke dia ya. Terus ente buktiin nih bahwa dengan ente buktiin dengan dokumen-dokumen di mana isinya bahwa semua yang aneh minta, yang aneh cantumin di letter of credit, ente bisa penuhin, ya. Dan di situ nanti jadi intinya situ, itu letter of credit, ya. Nah, biasanya proses setelah ini si Bang Jabrik atau seller dia akan mulai kirim barang, ya kan, kirim barang. Terus, nah, kenapa gue bikin garisnya kayak gini di bawah? Karena letter of credit itu nggak lihat pengirimannya. Loh, maksudnya apa? Yang dilihat oleh letter of credit pada saat pengiriman ini kan bakal ada dokumen-dokumen seperti invoice, bill of lading biasanya kan kalau lewat laut, dan lain, ya kan? Nah, dokumen-dokumen ini
yang nanti si seller akan kirim ke bank ya untuk diperiksa memenuhi atau enggak, sesuai dengan permintaan di letter of credit atau tidak. Begitu sudah sesuai, dia yang jamin pembayaran si seller. Gitu ya. Oke, gue mau fokus di sini ya. Nanti kita akan masuk ke versi lebih detailnya di video-video lainnya. Tapi gue jelaskan lagi bahwa letter of credit itu nggak lihat physical barangnya, dia cuma lihat dokumennya dan persyaratan yang tercantum antara dokumen tersebut dengan letter of credit, ditambah kesesuaiannya dengan standar. Jadi letter of credit itu ada standarnya. Misalnya, oh kalau penulisan invoice harus seperti ini. Bill of lading itu bagian ini artinya ini, gitu ada standarnya. Itu standarnya dia di UCP namanya dan ASBP. Ya, sebenarnya standarnya yang ini semacam tambahan ininya lah keterangannya ya. Jadi gitu teman-teman. Terus biasanya nanti di sini ada tambahan pihak lain, bank, ada additional bank biasanya. Ini buat membantu si seller. Jadi bank yang jadi pihak yang nanti seller akan berhubungan ya. Oke, jadi baik lagi nih prosesnya. Bang Mas Gondrong bilang, Bang Miun, tolong keluarin letter of credit dong. Terus Bang Miun keluarin letter of creditnya ke si Bang Jabrik, bilang, Bang Jabrik, ente kirim barang, ente buktikan bahwa barang tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen yang ane minta di letter of credit dan sesuai dengan permintaan yang ada di letter of credit, tulisan-tulisannya dan sesuai dengan standar, ane penuhin pembayaran ente nggak usah khawatir, gitu ya. Memang kebanyakan kasus bank akan begitu sudah dokumen sudah oke, dia akan kasih tahu ke buyer, nih dokumen udah oke, saatnya untuk bayar yang bayar ke Bang Miun bayar ke seller. Tapi in the case kalau si buyer nggak bayar, Bang Miun tetap harus bayar ke seller kalau memang semua dokumen ini sudah oke. Ya. Dan baik lagi, itu tidak berhubungan dengan physical barangnya, berhubungan dengan lebih ke dokumennya. Jadi kalau misalnya di sini di letter of creditnya tulis 60 baju, ya kan? Padahal sebenarnya Mas Gondrong mau beli baju biru, tapi ditulisnya di letter of credit cuma 60 baju, nggak ditulis birunya. Terus si Bang Jabrik kirim baju tapi baju merah. Apakah Bang Jabrik berhak mendapat pembayaran? Iya, karena permintaan di letter of creditnya cuma 60 baju. Terus Mas Gondrong bisa apa kalau kayak gitu? Mas Gondrong bisa menggunakan tidak jalur LC lagi, karena secara LC kewajiban dia sudah terpenuhi. Berarti harus lihat balik ke kontrak. Kontrak harus dieksekusi secara hukum. Atau mungkin bisa negosiasi dulu gitu kan, arbitrase dulu. Jadi kuncinya gitu. Jadi kuncinya kalau mau transaksi letter of credit, pahami dulu konsepnya. Konsepnya letter of credit adalah seperti ini, dan make sure pada saat bikin out letter of creditnya, ya letter of credit ini harus diperhatikan secara seksama. Pastikan baik buyer maupun seller memastikan LC ini, kondisi-kondisi yang ada di dalamnya itu sudah sesuai, tidak merugikan mereka ya. Makanya penting untuk kayak si Mas Gondrong kalau ke Bang Miun minta spesialis, biasanya disebut trade finance specialist, untuk kasih advice harus kayak gimana nih isi LC-nya segala macam. Dan Bang Jabrik pun sama, biasanya dia akan melibatkan satu banknya dia untuk kasih advice juga. Ini gue lagi minta LC, ini ada draftnya misalnya, ini ada draft, lo boleh bantu gue nggak, draft ini harusnya isinya seperti apa, gitu ya. Jadi kurang lebih letter of credit kuncinya sih as simple as that ya. Di video ini gue mau tunjukin basicnya dulu,
Nanti mungkin di video-video berikutnya baru kita masuk lebih dalam di letter of credit, ya. Jadi semoga ini berguna. Kalau ada komen, kritik atau saran atau input, misalnya next videonya mau isinya tentang apa, silahkan isi di kolom komen ya. So semoga berguna. See you semua. Sampai jumpa dengan Kang Ajo di video berikutnya.